Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran IPA pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan hari ini kita masih membahas tentang bab 6, yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teori dasar kemagnetan. Kemudian yang kedua ada medan magnet. Kemudian yang ketiga ada garis medan magnet. Dan yang keempat adalah tentang teori kemagnetan bumi. Jadi ada 4 yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, ada 4 teori yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang teori dasar kemagnetan. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan dapat menarik benda lain. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, di mana karena magnet memiliki 2 kutub, maka untuk kutub-kutub yang senama bila didekatkan akan saling tolak menolak, sedangkan kutub yang berbeda akan saling tarik menarik. Kemudian gaya magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik seperti elektron dan proton atau partikel elementer penyusun magnet. Berdasarkan kekuatan magnet untuk menarik benda, bahan magnet dibagi menjadi 3. Yang pertama, ferromagnetik adalah sebutan bagi benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contoh, besi, baja, kobal, dan nikel. Yang kedua yaitu bahan yang disebut dengan paramagnetik adalah sebutan bagi benda-benda yang tarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, platina, dan seng. Kemudian yang ketiga, bahan yang dinamakan dengan diamagnetik adalah sebutan bagi benda-benda yang tidak ditarik atau bahkan cenderung ditolak oleh magnet. Contohnya kayu, kertas, perak, emas, tembaga, dan bismut. Elementer magnet sebuah bahan. Apa sih elementer magnet sebuah bahan? Elementer itu adalah magnet. Elementer adalah magnet yang paling kecil. Magnet yang paling kecil yang berupa atom. Jadi elementer itu adalah magnet yang paling kecil yang berupa atom. Di sini ada dua macam elementer magnet sebuah bahan. Ada yang disusun secara tidak teratur, dan ada yang beraturan. Apa bedanya?
Apa bedanya? Bedanya adalah kalau yang disusun tidak teratur berarti tidak bersifat magnet, yaitu jika magnet-magnet elementernya mempunyai arah acak atau sembarang. Jadi kalau yang tidak beraturan itu berarti tidak bersifat magnet. Berarti tidak bersifat magnet. Tapi kalau yang bersifat kalau yang B yang beraturan, ini yang bisa kamu lihat nih yang beraturan, itu berarti magnet-magnet elementernya mempunyai arah yang cenderung sama atau beraturan. Maka kalau yang disusun secara beraturan itu bersifatnya magnet. Magnet-magnet dapat dibuat dengan 3 cara. Yang pertama secara induksi atau mendekatkan, yang kedua adalah menggosok, dan yang ketiga adalah mengalirkan arus searah DC atau induksi elektromagnetik. Sifat magnetan bahan dapat dihilangkan dengan 3 cara, yaitu yang pertama memukul-mukul, yang kedua adalah memanaskan, yang ketiga meliliti magnet dengan arus bolak-balik atau yang disebut AC. Jadi pada prinsipnya sifat magnet dapat dihilangkan dengan cara mengacak arah magnet elementer. Jadi pada prinsipnya sifat magnet dapat dihilangkan dengan cara dengan cara mengacak arah magnet elementer atau dibuat atau disusunnya itu tidak beraturan. Itu ya anak-anak. Nah, dengan cara apa? Dengan cara tadi dipukul, kemudian memanaskan, kemudian meliliti magnet dengan arus bolak-balik atau AC. Medan magnet. Medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet tersebut. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis hayal atau garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Rapatnya garis medan magnet menunjukkan seberapa kuatnya medan magnet tersebut. Garis medan magnet mempunyai arah keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Teori kemagnetan bumi. Teori kemagnetan bumi, kita bayangkan seandainya magnet bumi berbentuk batang. Ini bumi, ini ada bumi, kemudian ada, seandainya kita membayangkan magnet bumi berbentuk batang. Di sini ada kutub utara dan ada kutub selatan. Pasti kamu membayangkan kalau misalnya berbicara tentang magnet bumi, apakah bumi ada magnetnya? Ternyata bumi yang kita diami itu memiliki sifat kemagnetan. Kenapa? Karena secara geografis kutub utara magnet bumi secara geografis kutub utara magnet bumi itu berada di selatan bumi.
Jadi kutub utara magnet bumi itu letaknya di kutub selatan bumi. Tapi kalau kutub selatan magnet bumi itu berada pada kutub utara bumi. Gitu ya. Jadi ibu ulangi lagi, kutub utara magnet bumi itu berada di kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan bumi itu berada di kutub utara bumi. Untuk magnet bumi itu pertama kali dicetus oleh William Gilbert dalam bukunya The Magnet yang menuliskan tentang bumi memiliki medan magnet. Jadi medan magnet bumi itu pertama kali dicetus oleh William Gilbert yang ditulis dalam bukunya yang berjudul The Magnet. Sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Jadi dalam kemagnetan itu ada yang disebut dengan sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Apa itu sudut deklinasi? Merupakan sudut yang terbentuk karena penyimpangan antara kutub magnet bumi dengan kutub geografis bumi. Sedangkan sudut inklinasi merupakan sudut yang terbentuk karena adanya penyimpangan antara medan magnet bumi dengan horizontal bumi. Baik anak-anak, itu adalah materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan pertemuan hari ini, yaitu tentang teori dasar kemagnetan, medan magnet, garis medan magnet, dan teori kemagnetan bumi. Ini ada tugas untuk kalian di akhir pertemuan hari ini. Ada tugas tentang untuk kalian. Tugasnya apa? Yaitu tentang kamu coba memahami materi yang sudah Ibu sampaikan dengan kamu mengerjakan tugas yang Ibu berikan hari ini. Tugasnya adalah apakah benda yang ditolak oleh magnet dapat dikategorikan sebagai diamagnetik. Jadi untuk tugas hari ini adalah apakah benda yang ditolak oleh magnet dapat dikategorikan sebagai diamagnetik. Nanti tugas ini kalian kerjakan, kemudian setelah selesai kalian upload di Classroom. Nanti insya Allah nanti minggu depan pertemuan selanjutnya akan kita bahas apakah benar benda yang ditolak oleh magnet dapat dikategorikan sebagai diamagnetik. Baik anak-anak, Ibu rasa untuk materi hari ini kita akhiri sampai di sini. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini bisa kalian pahami dan kalian tetap semangat untuk belajar. Tetap jaga kesehatan kalian dan Ibu ucapkan
Terima kasih. Dan Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran IPA pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.